Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dr. Hasto, Kepala BKKBN. Saya akan sampaikan bahwa generasi muda harus menjadi generasi yang berencana. Kalau di kami BKKBN dikenal dengan generasi berencana. Negara sangat mengharapkan bahwa generasi muda menjadi generasi yang berkualitas karena menjadi tumpuan masa depan bangsa. Terlebih kita menghadapi 100 tahun Indonesia Merdeka, tahun emas dan generasi emas. Kita tahu jumlah penduduk remaja atau pemuda besar sekali. Di seluruh dunia 1,8 miliar. Dan kalau kita lihat yang ada di Indonesia, usia 10-24 tahun, kita prediksi mencapai 64 juta jiwa di tahun 2025. Ini adalah 28,6%. Sehingga tidak hanya karena usia yang menjadi harapan bangsa, tetapi juga jumlahnya yang sungguh luar biasa. Remaja dikenal dengan adolescent. Dia adalah penentu kita akan mendapatkan bonus demografi atau tidak. Karena kuncinya apabila remaja berkualitas, penduduk berkualitas, maka kita akan memetik bonus demografi. Syarat kita bisa memetik bonus demografi menjadi kesejahteraan bangsa karena perbandingan antara yang produktif dengan yang tidak produktif itu sangat sedikit yang tidak produktif, sehingga setiap 100 penduduk Indonesia akan hanya menanggung sekitar 46. Ini di tahun-tahun 2025. Oleh karena itu kuncinya adalah remaja tidak kawin pada usia muda, kemudian bekerja, tidak menjadi penganggur, tidak putus sekolah. Kemudian remaja juga bisa menanggung orang tuanya nantinya setelah bekerja. Kemudian tidak ada banyak kematian bayi, tidak banyak kematian ibu, dan tidak banyak kehamilan-kehamilan yang tidak dikehendaki. Itulah syarat untuk bisa memetik bonus demografi. Oleh karena itu, Bung Karno mengatakan apabila ada 1.000 orang tua bisa mencabut Semeru dari akar-akarnya. Tapi ingat, kalau ada 10 pemuda, maka bisa mengguncangkan dunia. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya akan bicara tentang masalah kesehatan reproduksi pada kesempatan kali ini. Kenapa begitu? Karena banyak sekali pasangan-pasangan laki perempuan remaja ini yang mengalami suatu kecelakaan di dalam pergaulannya, akhirnya masa depannya juga menjadi sangat tidak menentu. Oleh karena itu mari kita belajarlah tentang kesehatan reproduksi. Bahwa ternyata mereka, gayanya mereka, cara pacaran mereka, itu anak-anak atau remaja umur 15-24 tahun ini luar biasa. Ada yang mencium, ada meraba-raba, kemudian menyentuh dan seterusnya. Banyak sekali yang mereka sudah sangat dekat cara berpacarannya. Sehingga pacaran seperti ini memang sangat membahayakan bagi munculnya emotional sex yang susah dibendung. Coba kita lihat, 81,4% mereka berpegangan tangan, kemudian 40,4% mereka berpelukan. Ini kan mendekatkan diri kepada situasi di mana laki dan perempuan itu memang bisa mudah terangsang emotional sex-nya. Ini menunjukkan bahwa emotional sex itu bisa tidak terbendung. Maka nasihatnya jangan mendekati zina, karena dekat saja sudah susah dibendung kalau sudah terlanjur seks emosionalnya tinggi. Oleh karena itu kita lihat di data ini, anak-anak yang usia 11-14% saja sudah 6% yang melakukan hubungan seks. Kemudian yang usia 15-19 tahun itu sudah lebih besar lagi. Antara laki-laki dan perempuan, ini laki-laki jauh lebih banyak daripada perempuan. Dan kemudian yang 20-24 tahun juga bisa dilihat di tabel. Tetapi yang perlu kami garis bawahi bahwa hubungan seks di bawah usia 20 tahun adalah hubungan yang sangat berisiko. Dan kalau kita lihat maka 74% pria itu sangat berisiko, kemudian 50% lebih perempuan itu menjadi sangat berisiko karena sudah hubungan seks di bawah usia 20 tahun. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, dari akibat semua itu pergaulan yang bebas, kemudian juga pergaulan yang berisiko, maka kemudian ada kehamilan-kehamilan yang tidak dikehendaki. Ini sungguh sangat menyedihkan.
Dan kejadian ini banyak terjadi di desa, tidak hanya di kota. Dan di seluruh Indonesia sebetulnya angkanya masih bisa mencapai 17/100 kehamilan rata-rata tidak dikehendaki secara menyeluruh. Iya. Ini yang kemudian memprihatinkan. Kalau kita lihat dampak dari kehamilan yang tidak dikehendaki itu sangat luas sekali, macam-macam. Mulai dari kemudian ada kematian ibu, ada kematian bayi, kemudian juga ada stunting, dan banyak sekali yang kehamilan yang tidak dikehendaki ini ujung-ujungnya menjadikan kualitas SDM yang sangat rendah. Di samping itu, kita perlu tahu bahwa kehamilan pada usia yang sangat muda ini sangat berisiko bagi proses persalinan itu sendiri. Karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, itu menciptakan ukuran panggul sebetulnya persis dengan ukuran kepala bayinya kalau usianya sudah di atas 20 tahun. Sehingga kalau misalkan nikah kurang dari 20 tahun, ukuran panggulnya, diameternya itu belum sampai 10 cm. Tetapi diameter kepala bayi itu diameternya 9,8, 9,7 cm, 9,9. Sehingga kalau diameter panggulnya belum mencapai ukuran yang cukup, maka berbahayalah. Bisa macet persalinannya, tidak lahir, bayinya bisa mati di jalan kelahir, dan ibunya juga bisa terjadi perdarahan. Ini gambar adalah menunjukkan bahwa kalau terjadi proses persalinan yang dipaksa karena ukuran tidak matching tadi, maka robeklah jalan lahir dan bisa menimbulkan perdarahan. Itulah risiko kawin pada usia muda. Dan juga ada satu risiko yang perlu kita pertimbangkan. Mereka yang kawin pada usia 20 kurang, mereka ini sebetulnya tulangnya masih tambah panjang dan tambah padat. Begitu umur 16 tahun hamil, maka kemudian dia tidak panjang lagi tulangnya dan tidak padat lagi tulangnya, sehingga mereka jadi pendek. Dan mereka kalau sudah tua mudah bungkuk badannya karena tulangnya kropos. Perempuan begitu dia umur 50 tahun tidak menstruasi, kalau dulu sudah hamil pada usia 16-15 tahun, maka lebih bungkuk dibandingkan yang lainnya. Begitu juga risiko ini penting diperhatikan bersama ya, bahwa ketika mereka kontak seks pada usia muda, 15, 16, tadi sudah banyak sekali umur di bawah 19 tahun sudah kontak seksual. Ternyata sebetulnya bentuk rahimnya itu belum sempurna, karena daerah yang mau menjadi kanker itu masih ada di luar. Itu adalah gambar mulut rahim, dimana kalau mulut rahimnya ini pada usia yang 20 tahun ke atas, daerah yang mau jadi kanker sudah masuk. Ya, batas antara yang hitam dan titik-titik itu. Tetapi kalau dia masih usia 15, 16, 17, itu batasnya masih di luar. Sehingga kalau hubungan seks masih mudah terpapar daerah yang mau jadi kanker, dan dikelak kemudian hari mudah kena kanker dan namanya kanker mulut rahim. Tentu saya berharap adik-adik mahasiswa yang sekarang usianya sudah 20 ke atas, saya berharap Anda belum kontak seksual, harapan positif saya. Yang kedua, tentu Anda tidak akan hamil sebelum usia 20 tahun, karena saya percaya Anda sekarang menempuh studi, dan saya berharap Anda yang perempuan nikahnya 21 tahun, dan yang laki-laki nikahnya 25 tahun. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, ada beberapa hal yang penting juga untuk diketahui yang terkait dengan gangguan kesehatan, khususnya gangguan kesehatan reproduksi. Yang pertama untuk laki-laki. Banyak laki-laki yang tidak menyiapkan diri dalam rangka nanti akan membentuk keluarga. Sehingga dia setelah berkeluarga ternyata repot. Karena apa? Ternyata tidak bisa punya keturunan hanya karena perilaku kesehatannya yang tidak bagus selama masih menjadi remaja sebelum nikah. Mereka yang banyak konsumsi alkohol, bahkan narkotika atau perokok berat, maka memang spermanya pun berat. Dia tidak sehat, tidak menjadi sperma yang berkualitas bagus, sehingga sering sulit hamil istrinya, atau bahkan juga ada kelainan-kelainan pada kehamilan itu. Ini contoh bahwa laki-laki pun punya masalah ketika dia hidupnya tidak sehat, perilakunya tidak sehat. Perempuan memang lebih banyak. Saya akan cerita lebih banyak perempuan di sini. Yang pertama, perempuan yang nyeri pada saat haid, ini menjadi perhatian serius juga. Nyeri yang tidak normal definisinya adalah apabila mereka dalam keadaan haid
tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Yang harusnya kuliah menjadi tidak masuk kuliah. Ini menjadi yang sudah patologis namanya, sudah tidak normal. Gejala ini bisa ditengarai ada penyakit namanya endometriosis. Sehingga ini juga menjadi suatu perhatian penting di dalam menyiapkan kehidupan berencana, kehidupan keluarga, untuk berumah tangga dan mempunyai keturunan. Karena sering juga keturunan menjadi bermasalah ketika kita nyeri pada saat haid, sulit hamilnya dan seterusnya. Yang kedua, kita juga harus paham bahwa sebetulnya perempuan ini juga mudah terganggu siklusnya. Ada perempuan yang kelebihan hormon androgen, dan ini nampak di usia-usia mahasiswa, usia-usia remaja. Dia perempuan, remaja, mahasiswa, tetapi mohon maaf ini memang jerawatnya banyak, kemudian bulu-bulunya itu lebih besar, kemudian juga kulitnya mohon maaf juga agak kasar-kasar sedikit, kadang-kadang berkumis sedikit, itu tipis-tipis sedikit itu. Nah, ini adalah tanda kelebihan hormon androgen. Memang sudah selayaknya ini direncanakan untuk kemudian nanti pada saat ingin berumah tangga juga gangguan ini sudah hilang, dan ini bisa diatasi dan tidak sulit mengatasinya. Sehingga dengan diatasi maka kulitnya menjadi halus, kemudian jerawatnya hilang dan kesuburannya bagus besok di kelak kemudian hari ketika mau masuk di rumah tangga. Juga saya sarankan kepada para remaja ini, banyak remaja-remaja yang takut gemuk, kemudian pingin langsing selangsing-langsingnya gitu ya. Akhirnya dia olahraga yang berlebihan olahraganya, akhirnya sampai kurus badannya itu. Ini juga tidak benar, karena perempuan ini butuh lemak ya. Perempuan ini butuh lemak sehingga dia butuh telur yang baik, karena telurnya itu sangat tergantung dari lemaknya. Kalau mereka olahraga yang sangat keras, akhirnya juga terjadi namanya amenore, tidak menstruasi. Maka atlet-atlet perempuan yang terlalu berlebih berolahraga, maka kemudian akhirnya tidak menstruasi. Ini juga menjadikan kualitas reproduksinya menjadi menurun. Ada juga perempuan-perempuan yang kurang menjaga kebersihan, sehingga akhirnya ada keluhan keputihan berkepanjangan. Ingat bahwa kesehatan reproduksi perempuan untuk menjaga supaya nanti pada saat hamil itu kemudian menjadi kehamilan yang sehat, maka tidak boleh ada infeksi, bermacam-macam infeksi. Kita tahu banyak infeksi yang membuat kelainan-kelainan pada bayinya. Nah, inilah contoh-contoh gangguan kesehatan reproduksi yang sebetulnya sangat bisa diatasi. Oleh karena itu, saya sarankan mahasiswa adalah usia strategis dan usia yang menjadi andalan kita untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik di kelak kemudian hari. Siapkanlah kehidupan di masa akan datang ini dengan kesiapan yang baik, dengan perencanaan yang baik. Jagalah jangan sampai banyak terkena infeksi, jagalah kebersihan, jagalah lingkungan, jagalah pergaulan. Ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya, terakhir kepada adik-adik saya, anak-anak saya, remaja dan mahasiswa, saya percaya Anda belum mau nikah ya, tetapi Anda boleh berkunjung ke web Siap Nikah yang miliknya BKKBN, web siapnikah.org, atau Anda memfollow di Instagramnya. Di sana bisa berdiskusi juga tentang kesehatan reproduksi secara lebih dalam. Dan pastikan hidup Anda adalah hidup yang berencana. Anda adalah remaja berencana, karena berencana itu keren.